gacor banget Mas ini buahnya. Buah ini luar biasa lagi lo nyandal kabeh. Di usia 87 kok alhamdulillah kok udah pete, itu saya kaget juga. Saya masih candu ini Mas. Satu baris itu Satu kayak lajur rapi, ya. Mas. Ini targetnya berapa kali petik Mas hari ini? Target saya bisa happy birthday Mas. Oh. Bisa ulang tahun Mas. Berarti 1 tahun lah. 1 tahun. Targetnya 1 tahun. Ini kan kawasan rawan metode lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Bagi rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, kali ini kita bersama Om Eri lagi yang memang sebelumnya sudah kita wawancarai. Pada pertemuan pertama kita mungkin belum menemui panen di lahannya, karena saat itu kita masih berusia berapa ya Om ya waktu itu? Sekitar 70-an lah. 7 bulan HST ya? 7 bulan HST. Dan sekarang untuk tanamannya 125 HST, sudah petik 10 kali dengan total pemetikan 4 kuintal, yaitu tepatnya di 405 kilogram. Luar biasa. Dan sekarang kita juga di sini menemukan bahwa tanamannya masih sama bagusnya ketika kita awal wawancara di sini. Alhamdulillah. Ya kan? Iya. Dan HPP-nya kalau teman-teman boleh saya kasih bocoran ya Om ya. Per batang itu hanya habis Rp2.800 saja. Ya mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Om, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Eri Setiawan, alamat Ngeloyo, Desa Trimulyo, Sukorejo, Kabupaten Kendal. Sekarang tanam apa Om ini mungkin teman-teman yang belum menyimak video di awal? Alhamdulillah sniper Om. Sniper andalan ya. kita lah andalan ya. kita ya. Dan sekarang ini kan usia berapa HST Om sekarang? 125. 125 sudah berapa kali petik? 10 kali Mas. 10 kali petik. Iya. Kok 125 HST 10 kali petik Om? Itu petik pertama usia berapa itu? Ini petik pertama usia 87 Mas. Saya juga heran Mas, pertama kok baru kali ini tanam cabai ya, khususnya CRM, ya sniper ini kok umur di usia 87 kok alhamdulillah kok udah petik, itu saya kaget juga. Awalnya enggak percaya sih Om, cuma alhamdulillah ya, syukur-syukur alhamdulillah ya, yang diharapkan kan cepet panennya kan, alhamdulillah. Iya kan. Alhamdulillah pas regoni ya larang. Iya, alhamdulillah itu. Betul. Lah memang biasanya petik pertama usia berapa Om Eri? Dulu waktu pertama kali tanam itu petik pertama meli itu bahasanya meli ya Mas. Petik pertama itu di usia 110-an Mas. 110. 110. Itu petik pertama itu dapetnya cuma 1,5 kilo, 2 kilo. Ini alhamdulillah di populasi yang kurang lebih 2.500 ini ya, 2.500 batang. Itu alhamdulillah petik pertama udah mencapai 6 kilo Mas. Petik pertama 6 kilo? Iya, 6 kilo. Berarti itu buahnya nyantel kabeh Mas? Nyantel kabeh alhamdulillah Mas. Luar biasa. Berarti total batangnya ada 2.500 batang. Itu berapa lubang Om berarti? 1.250-an. 1.250 lubang. 2.500 tanaman. Petik pertama umur 87 HST. Sekarang 125 HST. Petik sudah 10 kali dan mendapatkan tonase kira-kira 405 kilogram. Ya. Dengan harga rata-rata berapa Om? Ya 40-an lebih lah. Kalau di rata-rata. Itu dia. Sekarang berapa Om sekarang? Kemarin 52 Mas. 52? Iya. Terakhir. Ya, inilah rezeki anak soleh teman-teman. Iya, rezeki anak soleh. Wes kemarin waktu kopdar dapat apa kemarin? Dapat sprayan. Apa enggak jackpot banget ini? Betul. Nah kemarin berarti sempat diskusi juga dengan rekan-rekan yang ada di sana ya Om ya waktu kita kopdar ya? Ya sempat juga diskusi orang Klaten kayaknya kalau nggak salah. Mosok kok gasik temen panennya kan gitu kan. Ya alhamdulillah saya juga nggak menyangka Mas ini tanam sniper ini kok usia 87 kok sudah panen. Bikin candu ini Mas, benar-benar Mas. Insya Allah yang depan sniper lagi. Iya. Betul, perawatan juga sniper lagi dong Mas. Ini kan kawasan rawan metode lain. Iya, betul. Tapi sekarang ternyata Om Eri ini membuktikan gitu ya bahwa di sini juga di pinggir jalan juga teman-teman juga bisa melihatnya bahwa tanaman dengan varietas sniper dengan metode seniman pertanian atau buku sakti di usia 125 ini
sudah sehebat ini gitu ya Om Eri. Iya, ya? iya, iya, iya. Iya betul. Itu ada yang heran nggak Om? Maksudnya kan biasanya kan orang-orang sini kan mungkin 100 HST ke atas untuk petik pertamanya. Atau istilahnya tadi apa Om? Melii. gitu Bahasa ya. melii. Kan Om Eri itu di 87 HST itu udah petik pertama. Iya. Nah itu kira-kira perbedaan perawatan dengan yang metode sebelumnya apa Om Eri? Yang sebelumnya, perawatan itu kan gimana ya? Nggak sesuai, nggak seperti kayak yang di buku sakti. Kalau buku sakti kan runtut dari cara pengaplikasian nutrisi, pupuk, spray itu kan ada semua Mas. Jadi kan alhamdulillah dengan SOP, dengan perawatan rutin sampai sekarang ya buktinya iya. Ya, betul. Dan itu buaya lebih nyentel ya Mas? Lebih nyentel Mas dibanding yang dulu-dulu yang sebelum pakai buku sakti ya. Dulu petian juga udah 110 itu buah yang atas, buah bawahnya enggak jadi semua. Oh, enggak jadi. Enggak jadi. Karena mungkin ya lolos dari perawatan gitu ya. Dari belum tahu lah. Belum itu kan belum ikut sniper kan belum tahu perawatannya yang sebenarnya merawat sapi itu gimana gitu kan. Jadi alhamdulillah ini keuntungannya ikut sniper gitu kan. Ya dari pengolahan lahan, awal tanam, cara perawatan sampai pasca panen itu ada semua Mas. Ada semua. Ada semua. Jadi kita diuntungkan untuk ikut sniper. Kita diberi konsultasi sama tentunya sama ownernya ya, Mas Daniel ya. Itu kan keuntungnya banyak. Jadi kalau masih ada yang bingung, tak capri aja, tinggal tanya dan ya dijawab dengan baik lah. Ya betul. Nah ini mungkin kalau saya lihat juga lumayan sedikit memakan biaya ketika pengolahan lahan bisa setinggi ini, paritnya bisa selebar ini, dan juga lahannya sebagus ini Mas Eri. Itu habis berapa untuk pengolahan lahan 2.500 batang ini Mas Eri? Ini kebetulan lahan 2.500 batang olah lahan habis 7 juta Mas. Itu melebihi Mas. Melebihi prediksi. Yang awalnya tadinya kan paling banyak ya, paling banyak itu 3,5 gitu kan. Itu kan 2 kali lipat jadian Mas. Gimana ya, memang maksimal, biar maksimal gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan pembuatan bedengan yang kayak gini ya enak juga Mas buat perawatan, buat enak juga. Padahal paritnya ini udah berapa senti Mas ini? 90 cm Mas. Ini parit 90 cm. Wah, 90 cm ya. Ke depan mungkin Mas, tak lebarkan lagi Mas. Dilebarkan lagi. Lebarkan lagi Mas. Padahal ini udah lebar banget loh. Iya, lah ini sudah nyemper gondrong-gondrong gitu kan. Buat perawatan kan sulit juga Mas. Nah ini kan tertutup semua Om ini. Iya, tertutup semua. Jadi ya nanti insya Allah ke depan buat 1 meter atau 1,20 meter lah biar nanti perawatan lebih enak lagi Mas. Betul. Jadi biar nyepraynya itu dia nggak nabrak-nabrak sama ini ya. Lah ini benar-benar gandeng padahal 90 cm ya Mas ya tadi. Iya, 90. Paritnya 90 cm, tingginya ini berapa Mas? 1 meter ada ini? Tingginya? Ya nggak ada lah. 50-60 lah. 50-60 ya? 50-60. Nah biasanya kita memang untuk skala parit, lebarnya parit kan kalau sesuai SOP kan kita biasanya di 80 cm Mas. Iya. Ya kan? 80 cm itu aja kalau memang tanamannya udah istilahnya tinggi dan itu benar-benar subur, itu mesti tabrakan Mas. Ya kan? Nah seperti ini juga ketika kenapa kok sniper itu kita paritnya selalu lebar? Ya karena kita tahu kalau tanaman yang subur yang kita tanam itu nanti pasti akan lebih tinggi lagi ya kan Mas. Ini tingginya kira-kira berapa meter Mas ini Mas? Iya, sak pengawe gitu lah. Sekitar 2 meteran lah. 2 meteran? Yeah. Padahal umur masih 125. 125 HST. Betul. Nah ini Mas Eri, mungkin nanti yang teman-teman bingung itu kok bisa perawatannya itu cuman 2.800 sampai petik ke-10 ini. Itu udah sama pengolahan lahan belum Mas itu? Belum ya? Belum. Jadi kan kalau boleh dongeng ya Mas ya? Boleh. Dari sampai di umur 125 HST ini kan saya habis biaya 15.200.000-an lah. Nah, itu kan kepotong buat olah lahan sama mulsa itu kan sekitar 7 juta. 7 juta ditambah ini bambu buat caker ini habis 1 jutaan. Jadi
kan 15 dipotong 8 kan tinggal 7 jutaan ya. 7 jutaan dibagi 2.500 batang ketemunya berapa Mas? 2.800-an ya. Lah, iya. 2.500. Itu kan ketemunya kan sangat irit sekali toh Mas. Ya, padahal kan teman-teman lihatnya kan kayak kok boros sekali toh Mas. Mahal sekali di sniper itu, padahal kalau di bahasan dicakiki apa Mas? Diaplikasikan itu kan murah sekali Mas. Iya, betul. Aplikasi murah dengan hasil juga alhamdulillah ya, dibilang kalau sekarang saya bilang untuk penyemangat diriku sendiri ya istimewa. Luar biasa gitu. Karena nggak sedikit ya Om ya yang mampir ke lahan Om Eri terus tanya-tanya gitu ya. Banyak lah Mas. Termasuk siapa aja Mas kalau boleh tahu? Teman dekat ada, teman sampai ya kebetulan kan ini kan lahan kan deket warung tuh Mas. Deket warung, kalau pas jambang jambai lahan di warung kok ketemu lahan, wah kok Mas tandurannya kok apik Mas. Ikut siapa Mas? Ya ikut sniper Mas gitu kan. Metodenya Om Daniel kan buku sakti kan. Gitu kan. Jadi saya juga heran beberapa orang itu yang mengatakan kenapa kok bedengannya itu jaraknya harus perbedingan itu dalam artian paritnya kudu luas-luas, kemudian wah di sniper itu boros banget loh, ini obatnya mahal-mahal loh. Padahal kalau kita terapkan sepenuhnya juga nggak terlalu ya Mas ya? Nggak terlalu mahal Mas. Tapi kalau ini urutannya sesuai SOP Mas, atau mungkin jenengan menyesuaikan dengan lingkungan sini Mas? Juga ada yang sebagian ikut SOP kan Mas. Cuma nanti kalau aplikasi hama, aplikasi pestisida, fungisida kan nanti kita selalu cek dulu Mas. Cek lahan. Jadi kan jangan lupa kan setiap pagi atau sore itu kan satu hari itu harus Mas, cek lahan itu harus Mas. Itu biar apa? Biar kita nggak buang-buang pestisida Mas. Contohnya Mas, contohnya sekarang jatai nyemprot pestisida untuk lalat buah. Padahal di situ kok hama yang terkena kok trip sama tungau. Serangannya ini trip sama tungau. Kok disemprot obat lalat buah ya, hamanya kan udah terlanjur nyerang dulu. Padahal kemarin itu pengalaman ya Mas, sudah terkena sengatan sore, pagi dah kosong Mas. Nah itu kalau kita kok enggak cepet-cepet mengantisipasi kan bubar Mas tanaman kita kan Mas. Betul. Berarti kan rasa kita menyayangi itu kan sebetulnya bukan penjadwalan itu. Di buku sakti kan itu hanya arahan dasar. Di situ kan kita juga nggak bisa melihat, buku sakti kan nggak bisa memprediksi hama apa saja yang ada di daerah masing-masing. Karena kan buku sakti itu dipakai seluruh Indonesia. Yang salah itu yang dia itu memang mengandalkan jadwal dari buku sakti tanpa dia itu melihat betul lahannya itu seperti apa kebutuhannya. Betul ya? Iya, kalau Mas Eri kan sebelum nyemprotan berarti ngecek dulu gitu ya Mas ya? Rutinitas itu pagi hari bangun pagi, ngopi dulu jangan lupa kan, udut rokokan sambil ngecek, jangan lupa tapi berdoa, sambil berdoa ya. Kalau Mas Daniel ini sambil sholawatan biasanya? Iya, itu kan sambil berdoa ya, monggo lah berdoa ini menurut kepercayaan masing-masing lah, keyakinan masing-masing apa gitu kan. Sambil cek lahan kan enak kan, pagi-pagi cek lahan. Kira-kira apa sih nanti yang perlu tak aplikasi kayak gitu kan Mas. Masa kok sekarang kok hamane tripod disemprot obat lalat buah kan ya pemborosan kan namanya kan Mas. Nah itu yang menjadikan biaya meledak itu Mas. Ya benar sih, kita ikut sih SOP, bener kita ikut. Cuma kan nanti kan serangan di lahan itu kan nanti kan berbeda-beda tiap lahannya. Betul. Mungkin Om Eri juga kalau tidak dijadwalkan buku sakti juga nggak tahu arahnya kemana gitu ya Mas Eri. Betul. Jadi sebagai dasaran wawasan kita lah istilahnya. Kisi-kisi lah ibarat cara ujian gitu ya Mas Eri. Iya. Betul. Dan ini kan dari 2.500 Mas Eri. Ini kok saya lihat tadi kita lewat drone, kemudian kita keliling lahan, itu nggak ada yang layu fusarium itu gimana caranya, triknya itu Om Eri? Triknya itu dari masa vegetatif awal Mas, itu kan kita nggak melupakan trichos niper Mas. Trichos niper itu kan kita aplikasikan dari usia kurang lebih kayak 10 HST Mas. 10 HST ya? HST ya. Tadinya kan saya kan di vegetatif, untuk vegetatif tadinya 1 bulan, berarti usia 10 nanti aplikasikan lagi ke 40 ya kan, 40 tambah 30 70. Lah nanti setelah yang 70 itu kita ikut SOP Mas. 12 sampai 15 hari itu aplikasi terus Mas, buat pencegahan
bahan layu fusarium itu sendiri. Asumsi saya gini Mas, pikiran saya kan naik vegetatif kan belum terlalu apa ya namanya, jamur bawah kan belum berbahaya banget lah ya. Cuma kan kalau udah berbuah kayak gini kan tanaman ki bahasan iki ngetok ke tenaga kayak Mas buat cuma Nutrisi kalau ya, nutrisi ya. imun nggak kuat kan kasihan lah, itu saya gencorkan Mas. Saya gencarkan trikonya 12 hari sampai 15 hari sekali. Betul. Sampai alhasil sekarang ini kita lihat di 125 ST itu 0 batang Mas. ya Mas ya. Iya. Bukan 0% yang sekian yang ada 0 batang. ini 0 batang benar-benar. Karena gini Mas, mungkin Mas Eri tadi juga menjelaskan vegetatif itu tidak terlalu disiplin pengaplikasian tricho snipernya karena kan glutannya ini memang tinggi. Iya kan? Jadi dari jamur itu kan mungkin nggak terlalu yang ekstrim banget gitulah, kecuali nanti yang misal curah hujannya tinggi, kelembapannya tinggi, itu kan Mas Eri juga pasti 12 hari sekali kan ya. Iya. Ini kan cuacanya kan panas. Itu tadi kan balik ke tadi tuh Mas, itu kan lihat kondisi lahan sendiri, lahannya bedengannya kayak apa, paritnya kayak apa, curah hujan kayak apa. Kan itu kan bisa dikondisikan sendiri toh Mas. Betul. Nah itu untungnya untungnya ikut SOP kan, jadi kan kita tahu toh Mas. Buku sakti untuk dasarnya kita sudah tahu, dan nanti aplikasi kan bisa dikembangkan sendiri toh Mas. Tentunya tapi ya tetap jangan terlalu menyeleweng terlalu jauh karena nanti balik angel. Udah terkenal problem ini Mas. SOP enggak. Itu kan bingung lagi Mas Eri. Betul. Kalau ini asam amino sama asam humatnya diaplikasikan rutin Mas Eri? Vegetatif Mas, rutin Mas. Asam amino. Pakainya kan Premino Mas. Premino dari usia 5 hari Mas. Kalau Premino. Nanti setiap 6 hari ya, seminggu lah telat-telat itu masuk Mas. Pasti masuk. Kalau asam humat setiap kali pengocoran kita kasih Mas. Impresol masuk. Jadi terus impresol masuk. Jadi untuk generatif kan impresol kan, untuk vegetatif kan pakai yang power cell itu kan Mas. Betul. Itu setiap pengocoran mesti tak kasih ke Mas. Pasti masuk ya. Iya. Dan juga kan diselingi lagi Mas. Ada diselingi lagi, nanti kan sebelum pengaplikasian kan saya biasanya kan kalsium masuk dulu Mas. Kalsium masuk dulu. Sebelum nutrisi masuk kalsium dulu, kalsium masuk. Karena itu kan, pentingnya kalsium kan supaya ini ya Mas ya, ibaratnya nutrisi itu bisa keserap. Iya, ini kan juga jadi netral. pH, menjaga pH lah Mas. Menjaga pH, betul. Semua amunisi kita yang kita sarankan tadi kan Mas Eri ternyata pakai. Dan ketika orang itu sudah disiplin, orang itu sudah bersih, orang itu benar-benar menyayangi tanamannya. Menyayangi tanaman itu bukan kita menjadwalkan kayak misal kita, katakanlah Mas Eri sebagai guru, menyayangi murid-muridnya itu bukan berarti Mas Eri itu cuma datang ke sekolah ngajar, tapi sebagai guru itu juga harus memperhatikan siswa-siswanya kan gitu ya Mas. Ibarat guru SD ya Mas ya. Guru SD ini kalau anak-anak didiknya cuma diajar aja, nah itu kan cuman kadang-kadang malah nggak paham gitu ya. Tapi kalau guru SD ini memperhatikan dari keluarganya seperti apa, memperhatikan dia di kelas itu seperti apa, nah menyayangi kan seperti itu ya Mas ya. Dan tanaman pun juga sama, ketika mereka disayangi pasti akan berbakti kepada pemiliknya. Pasti gitu ya, itu Mas. Ini targetnya berapa kali petik Mas Eri ini? Wah, targetnya enggak nganu Mas. Belum petian targetnya. Tapi target saya bisa happy birthday Mas. Bisa ulang tahun Mas. Gitu. Berarti 1 tahun lah. 1 tahun. Targetnya 1 tahun. Jadi kan kemarin kan tanam kan bulan Maret tau Mas. Ya semoga bulan Maret nanti bisa happy birthday. Nanti kita Maret nanti kita insya Allah kunjungan ke sini lagi Mas. Amin. Anniversary Lombok Mas Eri. Kalau ngitung petikan kan ya susah toh Mas. Nanti kan cuma kan target 1 tahun itu kan mungkin bisa ya, semoga bisa lah Mas. Amin. Iya. Ini gulutannya berarti nanti masih sama seperti ini Mas Eri untuk yang kedepannya? Yang kebetulan yang sebelah sana Mas, lahan janda Mas. Oh berarti di lahan bukan yang ini? Bukan ini. Yang sana berarti? Yang sana, bukan lahan janda tuh, tapi bedengan agak lebar Mas. Agak lebar, bedengannya ukurannya 1 meter, 110. Karena naik tinggi 40-50 wajib Mas. Gitu, Mas. Naik tinggi Mas. Seperti inilah ya? Iyalah, naik tinggi itu kan nanti kan fungsinya banyak lah. Pokoknya biar nggak terlalu gandeng nemen lah ini ketika usianya udah 120-an. Cuma nanti ya saya masih Mas, candu ini Mas. 1 baris itu kayak 1 lajur ya. Mas. Oh iya. Tadi lupa
lupa kita bahas ya Mas Eri. Iya, Oh. satu baris itu kok kayaknya rapi walaupun itu nanti lebar bedengan itu kok 100 cm. Itu kayaknya tak buat satu aja. Luwih ganteng kayak ngiwon dengan ngiwon dengan isi kabeh kan ya. Karena kita fokus pada buah ya Mas Eri ya. Betul sekali. Buahnya, oke, siap Mas Eri. Nah mungkin ada saran Mas Eri bagi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk buku sakti kok ternyata isinya mahal semua, obat-obatannya mahal semua, biaya perawatannya mahal semua. Mungkin ada kata-kata bagi rekan-rekan yang masih ragu. Mungkin buat teman-teman yang masih ragu untuk memiliki buku sakti atau mungkin ingin bergabung pada sniper, kalau hanya dibilang teman-teman katanya aplikasi di buku sakti 2 hari sekali ngocor, spray ngocor, itu kan bodoh Mas. Sebenarnya enggak Mas, itu kan hanya panduan Mas, sebenarnya panduan. Tapi pelaksanaannya, prakteknya kan kita yang melakukan aplikasi gitu kan. Jadi nanti bisa boros enggaknya itu nanti kita Mas, yang tergantung kita sendiri Mas. Jadi untuk teman-teman sekali lagi untuk jangan lupa tiap hari itu harus cek lahan itu. Intinya cek lahan dulu sebelum aplikasi Mas. Siap. Itu intinya itu Mas. Siap. Nanti SOP kita lanjut, tapi jangan lupa cek lahan itu jangan sampai lupa. Itu Siap. Intinya itu. Betul, jadi bisa meminimalisir biaya nanti Mas. Siap. Nah itu mungkin bagi teman-teman yang masih ragu bahwa SMP Buku Sakti itu mahal, ini dia jawabannya dan ini dia hasilnya. Gitu ya Mas Eri ya. Siap. Terima kasih Mas Eri yang kedua kalinya kita berkunjung kali ini dan masih sama, masih rasa yang sama, rasa yang luar biasa ketika berada di lahan Mas Eri, sama seperti kita berada di lahan Mas Daniel. Iki tandurannya wong tenan apa uduan gitu ya Mas Eri ya. Siap, semoga nanti kalau Mas kalau lihat buah kira-kira masih banyak enggak Mas? Wah, gacor banget Mas ini buahnya. Buah ini luar biasa lah. Ini lo nyandal kabeh ini mungkin di atas kamera ya ini. Iya. Ini bahkan nutupi kamera. Mas, ini kebetulan yang buah atas belum pernah petik Mas. Ini baru buah bawah sama tengah tok Mas ya Mas. Buah atas belum ini. Semoga nyampe ya Mas. Amin. Ini belum 150 HST padahal ya. Iya. Ini udah 2 meter lah, nanti gimana lagi gitu ya Mas Eri ya. Wes. Oke. Iya. Siap, saya tutup ya Mas Eri ya. Oke, siap. Siap, terima kasih Mas Eri. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertanian, bertani dengan seni. Oke, terima kasih Mas Eri. Luar biasa Pol. Sip.